Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, maupun warna. Sebagai contoh, di sini terdapat jaringan phloem, jaringan sklerenchyme, jaringan kolenchyme, jaringan parenchyme, dan jaringan xilem yang semuanya bentuknya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Pada dasarnya, jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan cara pembentukannya terbagi atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya atas tiga, yaitu meristem apikal atau yang terletak di ujung akar dan ujung batang, meristem interkalar yang terletak di antara ruas, dan meristem lateral yang terletak di samping. Jaringan permanen atau dewasa terdiri atas jaringan pelindung, jaringan parenchyme, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdiri atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan penyokong terdiri atas jaringan kolenchyme dan sklerenchyme. Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan phloem. Jaringan tumbuhan pada dasarnya merupakan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pertama, kita akan mempelajari jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya di sini, jaringan tersebut mampu terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan ini sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Jaringan ini terus membelah sehingga menyebabkan pertambahan jumlah sel. Ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, memiliki vakuola kecil, inti besar, dan plastida belum matang. Untuk perkembangan meristem, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Hal ini terbagi atas asal pembentukan jaringan meristem. Promeristem sendiri merupakan jaringan meristem yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Ini adalah bagian promeristem, jadi jaringan awal mula pada saat fase embrional, yaitu ada promeristem. Sedangkan meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih membelah. Pada umumnya, jaringan meristem primer ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang yang dapat mengakibatkan tumbuhan itu bertambah tinggi. Untuk meristem sekunder, merupakan meristem yang berasal dari meristem primer. Contoh dari jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Kambium sendiri merupakan lapisan sel tumbuhan yang aktif membelah dan terdapat di antara xilem dan phloem. Kita akan membahas lebih lanjut tentang meristem primer. Meristem primer tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Terdapat pada ujung akar dan ujung batang atau pucuk. Pada tumbuhan yang telah dewasa, terdapat jaringan yang tetap bersifat meristematik atau embrional. Hal ini disebut titik tumbuh atau titik vegetasi. Jaringan ini terdapat di ujung batang atau ujung akar atau yang biasa disebut titik tumbuh apikal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang. Meristem primer berasal dari sel-sel inisiasi atau sel permulaan yang disebut promeristem. Jadi awalnya meristem primer dibentuk oleh promeristem. Nah, ini posisi dari meristem primer, biasanya dia ada di ujung atau pucuk, yang disebut apikal meristem.
Secara skematis, dari promeristem membentuk protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm akan membentuk jaringan epidermis, sedangkan prokambium selanjutnya akan membentuk jaringan pengangkut, dan meristem dasar akan membentuk jaringan dasar atau parenkim. Ini salah satu contohnya, yaitu protoderm, ground meristem atau meristem dasar, dan prokambium. Dan ini adalah jaringan pengangkut. Untuk lebih jelasnya, yaitu protoderm akan membentuk jaringan epidermis. Nah, ini contohnya. Ketika sel masih muda, ketika tumbuhan masih muda, yaitu protoderm, nanti kemudian ketika dewasa akan membentuk jaringan epidermis. Fungsi dari protoderm yaitu menutup dan melindungi jaringan primer di bawahnya, mencegah kehilangan air berlebih, mengatur pertukaran gas untuk respirasi dan fotosintesis. Kemudian prokambium. Prokambium ini akan berkembang menjadi jaringan pembuluh primer dan menurut fungsinya dibedakan menjadi floem dan xilem. Nah, ini prokambium akan berkembang menjadi xilem dan floem. Nah, ini awal mula pembentukannya. Kemudian untuk meristem dasar atau ground meristem, posisinya di sini. Meristem dasar berikutnya akan membentuk jaringan dasar, yaitu parenkim, sklerenkim, kortek, dan empulur. Fungsinya untuk menyokong jaringan meristem pada ujung pucuk. Nah, ini meristem. Jadi awal perkembangannya ada 3 bagian, yaitu protoderm, prokambium, dan ground meristem, yang berikutnya akan terdiferensiasi menjadi jaringan dewasa. Untuk meristem sekunder, berasal dari meristem primer. Contoh yang sering kita lihat yaitu kambium. Aktivitas meristem sekunder tampak dari adanya pertumbuhan menebal atau melebar ataupun membesar dari bagian tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk pertumbuhan sekunder atau pembesaran. Kambium sendiri merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium ini ditemukan pada batang maupun akar tanaman dikotil dan gimnospermae. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang tumbuhan menjadi besar. Pertumbuhan ke arah luar berupa kulit batang dan pertumbuhan ke arah dalam berupa kayu. Peridem merupakan jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung peridem atau lapisan gabus. Peridem terdiri dari velogen, velum, dan veloderm. Velogen merupakan kambium gabus, yaitu bagian yang ke arah luar membentuk velum, sedangkan ke arah dalam membentuk veloderm. Sedangkan velum yaitu sel gabus yang terdiri dari sel-sel mati. Veloderm merupakan sel-sel yang dibentuk oleh aktivitas velogen ke arah dalam terdiri dari sel-sel hidup. Nah, ini sebagai contoh yaitu ada lapisan epidermis. Di dalamnya terdapat velum atau gabus. Nah, di dalam velum, di dalamnya lagi terdapat kambium gabus atau velogen. Kemudian lapisan berikutnya yaitu veloderm. Nah, yang terlihat yaitu ada lapisan yang bersisik pada kayu. Nah, ini merupakan jaringan gabus. Pada akhir perkembangannya, jaringan gabus dapat berfungsi sebagai ritidom yang berfungsi untuk melindungi bagian luar batang. Nah, ini adalah contoh dari ritidom yang sering kita lihat yaitu sisik-sisik pada kayu. Berdasarkan letak jaringan meristem, ada 3 yaitu meristem apikal atau meristem pucuk. Di sini ini adalah ada jaringan meristem apikal, kemudian meristem interkalar atau aksilar atau meristem antara. Nah, ini di antara cabang, daun, dan tangkai atau batang terdapat meristem aksilar.
Sedangkan meristem lateral yaitu meristem samping. Jadi yang ada di samping disebut meristem lateral. Ini juga contoh yaitu meristem apikal, ada di ujung daun, interkalar yaitu di percabangan di antara ruas-ruas batang, dan lateral yaitu ada di samping. Meristem apikal juga terdapat pada akar atau di ujung akar. Di gambar ini juga ada. Jadi ini sama ya gambarnya. Untuk lebih jelasnya, kita bedakan antara meristem apikal lateral dan meristem interkalar. Pertama dari letak atau posisinya. Untuk meristem apikal yaitu letaknya di bagian ujung. Terdapat di ujung batang maupun di ujung akar. Fungsi dari meristem apikal yaitu untuk pemanjangan tubuh tumbuhan. Jadi apikal berfungsi untuk pemanjangan tubuh tumbuhan. Jadi pemanjangan akar maupun pemanjangan batang. Sedangkan meristem lateral atau meristem samping, contohnya yaitu cambium dan cambium gabus. Letaknya itu memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Nah, di sini ya, dia sejajar. Fungsinya yaitu pertambahan besar dari batang maupun akar. Jadi untuk pembesaran itu dari akibat aktivitas dari meristem samping atau lateral. Sedangkan apikal yaitu untuk pemanjangan sel atau pemanjangan tubuh dari tumbuhan baik batang maupun akar. Sedangkan meristem interkalar yaitu meristem antara atau aksilar. Meristem ini terdapat di antara jaringan dewasa pada bagian dasar batang. Letaknya pada pangkal buku dan pelepah daun. Nah, untuk meristem interkalar ini ditemukan pada tumbuhan yang memiliki batang berruas-ruas. Nah, ini di sini ada meristem interkalar. Jadi arah tumbuhnya dia bisa ke atas. Di sini jadi antara ruas A ke B disebut internodus. Nah, untuk ruasnya disebut nodus. Untuk jaringan permanen atau dewasa. Jaringan yang selnya sudah terdiferensiasi dan tidak aktif membelah, jaringan ini disebut jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ketika berdiferensiasi, seiring waktu sel-sel di jaringan permanen memiliki bentuk dan fungsi khusus sesuai fungsinya di dalam tubuh tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa jenis jaringan permanen, sebagai contoh jaringan pelindung, penyokong, pengangkut, dan parenkim. Pertama, kita akan membahas jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Yang namanya jaringan pelindung atau epidermis biasanya selalu terletak di paling luar pada setiap organ tumbuhan. Fungsinya yaitu melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, maupun hilangnya zat-zat makanan. Jadi dia bagian di luar, fungsinya untuk melindungi dari organ yang ada di dalamnya. Epidermis, ciri-cirinya yaitu terdiri dari sel-sel hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Beberapa modifikasi jaringan epidermis, contohnya stomata, spina atau duri, sel hipas, sel kersik, dan trikoma atau rambut-rambut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari modifikasi dari jaringan epidermis. Ini adalah filamen. Nah, ini adalah trikoma. Ini ada stomata. Ini ada sel kipas. Dan ini adalah sel kersik.
Dan ini adalah spina atau duri-duri. Kemudian untuk jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia ataupun faktor lain seperti kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Jaringan gabus membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup yang dinamakan veloderm. Sebaliknya, kambium gabus membentuk jaringan ke arah luar yang tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan velem. Velem inilah yang bersifat tidak tembus air atau impermeable karena dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin. Nah, ini adalah di lapisan epidermis, di bawahnya ada jaringan gabus yang terdiri dari velum, velogen, veloderm, dan di bawahnya ada bagian korteks. Jadi jaringan gabus ada di bagian sini. Untuk jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan dasar menyusun sebagian besar jaringan baik pada akar, batang, daun maupun buah sebagai dasar di mana jaringan lain berada di dalamnya. Sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Sel-sel ini memiliki banyak vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah sel, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Kemudian, fungsinya sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah jaringan parenkim. Jadi, jaringan parenkim ini adalah jaringan yang fungsinya sebagai dasar dari jaringan lainnya atau tempat bagi jaringan lainnya. Untuk jaringan parenkim, terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu pertama parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak plastida atau kloropas, sehingga disebut juga klorenkim. Sebagai contoh yang terdapat pada daun. Ini contoh dari klorenkim. Jadi ini adalah parenkim yang di dalamnya terdapat banyak plastida dari kloroplas. Fungsinya yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis atau sintesis karbohidrat. Kemudian ada parenkim penimbun. Parenkim ini berfungsi untuk parenkim makanan yang mengandung plastida amiloplas. Fungsinya tempat penyimpanan makanan atau tempat penyimpanan cadangan makanan. Sebagai contoh yaitu pada akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Nah, ini adalah parenkim penimbun, di dalamnya terdapat berbagai macam cadangan makanan. Nah, ini parenkimnya. Kemudian ada contoh parenkim air. Parenkim ini digunakan sebagai jaringan penyimpan air. Dan parenkim udara, parenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel yang cukup besar di dalamnya. Sebagai contoh yaitu parenkim udara atau airenkim. Misalnya pada alat pengapung tumbuhan, tangkai daun atau kana SP. Ini adalah contoh dari airenkim. Kemudian parenkim pengangkut, parenkim yang terdiri atas sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutan, misalnya pada xilem dan floem. Nah, ini di luarnya ada parenkim, di dalamnya terdapat floem dan xilem.
Jaringan penyokong. Jaringan penyokong yaitu jaringan mekanik, jaringan penunjang atau jaringan penguat. Jaringan ini yaitu menunjang bentuk tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan penyokong memiliki sel-sel dengan dinding sel yang tebal dan kuat karena sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler, kemudian terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Ini adalah kolenkim. Kolenkim, sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Kolenkim dapat langsung di bawah atau dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada akar. Nah, ini adalah kolenkim. Sel-sel kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Dinding selulosa yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ yang bersangkutan memiliki sifat lentur. Kolenkim dapat menopang organ yang aktif tumbuh karena sel-selnya dapat meregang untuk menyesuaikan diri dengan pemanjangan organ. Sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang dewasa. Sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin dan mempunyai zat kayu. Nah, ini adalah bentuk dari sklerenkim. Ini adalah sklerenkim. Nah, dilihat dari gambarnya perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Ini ada berbentuk lamelar, ada yang angular. Kalau sklerenkim ada yang bentuk fiber atau sklereid. Kalau dilihat secara membujur terlihat seperti ini. Untuk jaringan pengangkut disebut juga berkas vaskular. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu xilem dan floem. Nah, di sini ada xilem dan ada floem. Kalau secara skematis terlihat seperti ini. Ini adalah ikatan pembuluh. Untuk floem berfungsi untuk mengangkut dan menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan floem terdiri dari berbagai macam bentuk sel dan diantaranya ada yang masih hidup dan ada pula yang telah mati. Komponen floem diantaranya parenkim floem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara floem yang satu dengan lainnya. Serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh. Selain itu, komponen lain dari floem adalah pembuluh tapis dan sel pengiring atau penyerta. Nah, ini ada pembuluh tapis dan sel pengiring. Sedangkan xilem merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Xilem ini terdiri dari parenkim dan serabut serta trakeid, komponen pembuluh trakea. Ini adalah xilem. Baik, itu saja untuk jaringan tumbuhan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini ya.